Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita lanjutkan pembacaan dari buku Utsman bin Affan Antara Kerajaan dan Kehilafahan, karya Muhammad Hussein Haikal. Masih dalam bab Majlis Syuro dan pelantikan Utsman. Subbab persaingan antara Banu Hasyim dengan Banu Umayyah, sikap orang-orang Arab terhadap kekhilafahan. Persaingan antara Banu Hasyim dengan Banu Umayyah itu sudah berjalan lebih dari 100 tahun sebelum Nabi lahir. Jabatan-jabatan di rumah suci semua bertumpuk di tangan Qusay bin Kilab. Pada paruh pertama abad ke-5 Masehi, penduduk Mekah sudah mengakui kepemimpinan atas mereka. Ada 3 anak laki-laki Qusay, yakni Abdul Daur, Abdul Manaf, dan Abdul Uzza. Sesudah Qusay berusia lanjut dan sudah tidak kuat memikul tugas itu, semua urusan yang menyangkut pimpinan Mekah dari jabatan-jabatan di rumah suci diserahkan kepada anak sulungnya, Abdul Dar. Sementara Banu, keluarga besar Abdul Manaf, di tengah-tengah masyarakatnya itu paling terpandang dan punya kedudukan paling penting. Kedudukan ini telah menggoda kesepakatan mereka untuk merebut segala yang ada di tangan sepupu-sepupunya itu. Sekarang Qusay terbagi menjadi 2 persekutuan. Persekutuan Al-Mutayabbun yang mendukung Banu Abdul Manaf dan persekutuan Al-Ahlaf yang mendukung Banu Abdul Dar. Kemudian mereka mengadakan kesepakatan bersama dalam soal logistik. Banu Abdul Manaf mendapat bagian Siqayah dan Rifadah, sedang bagian Banu Abdul Dar adalah Hijabah, Liwa, dan Nadwah. Hasyim adalah saudara yang tertua dan dia yang memegang urusan Siqayah dan Rifadah. Sesudah ia berusia lanjut terbayang oleh kematiannya Umayyah bin Abdussan bahwa dia mampu menyainginya untuk memberi makan Quraisy di musim ziarah seperti yang dilakukan oleh Hasyim. Tetapi ternyata kemudian ia tidak mampu dan karenanya ia dikutuk orang. Ia pergi ke Sam dan tinggal di sana selama 10 tahun. Al-Maqrizi berkata, inilah permusuhan pertama antara Banu Hasyim dengan Banu Umayyah. Permusuhan ini berlanjut terus turun-temurun. Orang Arab sangat menghormati persuakan. Jika seorang Arab sudah memberi suaka kepada seseorang, maka orang itu berada di bawah perlindungannya, aman dan segala serangan pihak lain. Di kalangan mereka adat ini sangat dihormati. Sungguh pun begitu, Harb bin Umayyah pernah mengganggu Abdul Muthalib bin Hasyim, kakek Nabi, karena orang Yahudi berada di bawah suaka Abdul Muthalib. Harb bin Umayyah masih juga terus mengganggunya sampai akhirnya Yahudi itu dibunuhnya dan hartanya diambil. Persaingan antara Banu Umayyah dengan Banu Hasyim ini tetap berlanjut sesudah Nabi diutus. Banu Umayyah menjadi golongan yang paling keras memusuhinya. Persaingan mereka terhadap Banu Hasyim itu merupakan pendorong terbesar dalam hal ini. Abu Sufyan bin Harb, Akhnas bin Tharik, dan Abu Al-Hakam bin Hisham mengintai Rasulullah SAW selama 3 malam. Mereka mendengar dari balik tabir Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Akhnas pergi mengunjungi Abu Jahal di rumahnya dan menanyakan, Abu Al-Hakam, bagaimana pendapat Anda tentang yang kita dengar dari Muhammad? Yang saya dengar, jawab Abu Jahal, kami sudah saling memperebutkan kehormatan dengan Banu Abdul Manaf. Mereka memberi makan, maka kami pun memberi makan. Mereka menanggung, kami pun begitu. Mereka memberi, kami juga memberi. Sehingga kami dapat sejajar dan sama tangkas dalam perlombaan itu.
dan kami seperti 2 ekor kuda pacuan. Tetapi tiba-tiba kata mereka, di kalangan kami ada seorang nabi yang menerima wahyu dari langit. Kapan kita akan mengalami yang semacam itu? Tidak, kami sama sekali tidak akan beriman kepadanya dan tidak akan mempercayainya. Baik, demikian sahabat pembacaan yang baru saya bacakan di video sebagai tambahan dari video sebelumnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.